Hai, perkenalkan nama saya Juda Kogoya, NIM saya 2014-2012-51. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 4, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama pada kejang. Itu kejang adalah gejala yang timbul dari efek langsung atau tidak langsung dari penyakit sistem saraf pusat atau disfungsi otak. Disfungsi otak tersebut dapat disertai dengan motorik, sensorik, dan gangguan anatomi, tergantung pada daerah otak yang terlibat baik organ itu. Dalam waktu yang singkat terjadi disfungsi dari ion kalsium Pak4 maupun ion natrium melalui membran tadi. Akibatnya terjadinya lepasan muatan listrik. Lepasan muatan listrik ini dapat melunas seluruh sel maupun membran sel tetangganya dengan bantuan neurotransmitter dan terjadinya kejang. Kejang disebabkan oleh gangguan pada aktivitas listrik di sebagian atau seluruh area otak. Gangguan tersebut dapat dipicu oleh gangguan di otak atau kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi fungsi otak, seperti yang dijelaskan seperti berikut. Gangguan di otak. Beberapa gangguan di otak yang menyebabkan kejang adalah epilepsi, tumor otak, stroke, infeksi selaput otak, infeksi otak, kelainan bawaan lahir pada otak, cedera kepala bayi ketika lahir, kelainan pembuluh darah otak, kondisi yang mempengaruhi otak. Sementara kondisi lain yang dapat mempengaruhi otak dan memicu kejang adalah penyakit jantung, demam tinggi, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, penyalahgunaan nafsa, penumpahan racun dalam tubuh akibat atau gagalan hati atau gagalan ginjal, sengatan hewan atau gigitan hewan berbisa, keracunan, tergesan listrik, kejang seringkali ditandai dengan kontraksi otot yang seluruh tubuh. Namun gejala kejang sebenarnya bisa bervariasi tergantung pada area otak yang mengalami gangguan dan tidak keparahan. Gejala pada kejang yang melibatkan sebagai area otak antara lain gangguan sensasi pada penglihatan, pendengar, atau penciuman. Gerakan berulang seperti menggosok tangan atau jalan berputar-putar, gerakan menyetak pada salah satu bagian tubuh seperti lengan atau tukai, perubahan mood atau suasana hati, kesulitan berbicara, pusing atau mual atau kesemutan. Sementara pada kejang yang mempengaruhi seluruh bagian otak, gejala yang umum terjadi meliputi tubuh kaku yang dilanjutkan dengan gerakan menyetak di seluruh tubuh, gerakan yang menyetak di bawah leher dan tangan, otot hilang kontrol sehingga dapat membuat penderita tiba-tiba jauh, kaku otot terutama pada gangguan dan tukai, pandangan kosong ke satu arah, mata berkedip cepat. Kejang yang tidak mendapat penanganan dengan tepat berisiko kambuh di waktu yang tidak terduga. Hal ini dapat membayangkan kesehatan diri sendiri atau orang lain, misalnya cedera akibat terjatuh, kecelakaan, gangguan kecemasan, atau depresi. Pertolongan pertama pada penderita kejang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera. Upaya yang harus dilakukan pada kondisi ini antara lain berikan penderita di tempat aman dan jauhkan dari
benda berbahaya atau benda tajam. Hindari gangguan cara kekerasan untuk menahan gerakan penderitaan. Letakkan bantal atau alas lain untuk menyenangkan kepala penderita. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut penderita selama kejang. Longgarkan pakaian yang sangat ketat, terutama di bagian leher penderita. Posisikan kepala penderita miring ke kanan atau kiri untuk mencegah menahan masuknya ke dalam tenggorokan. Segera panggil bantuan medis dari IGD atau pusat kesehatan terdekat. Temani penderita sampai kejangnya berhenti atau sampai petugas medis datang. Dokter akan melakukan penanganan terlebih dahulu. Selanjutnya dokter akan menayangkan segala yang riwayat medis pasien, memastikan diagnosa dokter, dapat merekomendasikan pasien untuk menjalani pemeriksaan lanjut seperti tes darah untuk mendeteksi infeksi dan gangguan elektrolit, pemindahan dan MRI dan CT scan untuk mendeteksi perdarahan tumor atau gangguan lain di dalam otak, elektroenfalologi untuk melihat aktivitas listrik di otak. Secara umum tidak ada cara yang dapat mencegah kejang, meski demikian ada beberapa upaya yang bisa dilakukan menurunkan risiko terkena kondisi ini, yaitu beristirahat dan tidur malam yang cukup, berolahraga secara rutin, mengelola stres dengan baik, tidak menggunakan nafsa, menjalani pengobatan untuk kondisi medis yang sedang diderita. Sekian dan terima kasih. Kami tak lupa lagi mengajak teman-teman atau adik-adik yang baru lulus di tahun ini, ayo bergabung bersama kami di kampus kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, lebih khususnya di Fakultas Ilmu Keperawatan. Terima kasih.